Jumpa lagi di DC Audio Voice. Di Audio Voice kali ini kita akan berbicara tentang rasa. Mungkin banyak di antara kawan-kawan yang bertanya, ini rasa apa ya kan? Pada voice kali ini kita akan berbicara tentang kisah menarik di balik kopi yang kita konsumsi setiap hari. Siapa sangka di balik secangkir kopi yang kamu minum mungkin hampir setiap hari ada cerita menarik yang melatar belakanginya. Mulai dari kisah menarik seperti seorang komposer besar yang ternyata pernah menulis tentang perempuan yang kecanduan kopi, atau penemuan canggih yang dulunya tercipta justru karena kopi. Sekarang sebelum kita masuk ke topiknya, mungkin kita bisa melihat mendengar daftar berikut. Yang pertama, kopi akan bekerja sangat baik jika diminum antara jam 9.30 sampai dengan 11.30 pagi. Hal ini disebabkan karena level kortisol atau hormon yang mengendalikan innate clock manusia sedang drop pada jam-jam tersebut, dan kafein pada umumnya berinteraksi dengan kortisol. Jika kita mengkonsumsi kafein di pagi hari di mana kortisol sedang tinggi-tingginya, maka kita akan membuat standar bagi tubuh untuk mengkonsumsi kafein agar menghasilkan efek yang sama dengan pagi hari tersebut. Yang kedua, kebanyakan minuman penambah energi tidak mengandung kafein sebanyak minuman kopi yang kita minum pada umumnya. Banyak iklan-iklan minuman penambah stamina yang dengan pedenya menyatakan bahwa minuman itu memiliki efek lebih nendang dibandingkan secangkir kopi, di mana pada kenyataannya dalam 16 on minuman energi kaleng misalnya yang memiliki sekitar 150 mg kafein saja, masih setengah dari jumlah kafein yang kita dapat dari secangkir kopi yang misalnya bisa kita dapat di Starbucks ukuran grande ya. Yang ketiga, kopi bekerja dengan sangat cepat, di mana hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit bagi kafein untuk segera bekerja dengan tukan pertama. Jadi hanya butuh waktu 10 menit setelah kita mengkonsumsi kopi tersebut, maka secara langsung kafein akan segera dirangsang oleh tubuh kita. Di mana setelah kita mengkonsumsi kopi tersebut, mungkin semangat kita lebih bangkit lagi, begitu kira-kira. Dan yang keempat yang menjadi perbincangan menarik malam ini adalah di mana webcam kamera pertama kali ditemukan itu berkat kopi. Yang dimana konon di awal tahun 1991 di University of Cambridge di London, kebanyakan mahasiswanya ngerasa lelah kalau harus terus mondar-mandir memantau apakah kopi pot mereka kosong atau tidak. Jadi mereka pun menciptakan sebuah web kamera yang bisa menayangkan keadaan kopi pot itu, yang disiarkan dalam bingkai hitam berukuran 128 kali 128. Yang dimaksud di sini bingkai hitam putih ya guys. Karena itu penggunanya pun bisa mengecek keadaan kopi pot itu tanpa harus capek-capek mondar-mandir sana sini untuk ngecek. Dan aplikasi seperti Skype atau FaceTime sepertinya harus berterima kasih kepada sistem webcam ini ya. Kita masuk ke yang kelima. Johann Sebastian Bach pernah menulis lagu tentang kopi. Tepatnya ia menulis seluruh catatannya
yaitu ya seperti macam miniatur yang tentang seorang gadis yang kecanduan kopi. Yang mungkin ada seorang gadis dan sebuah ya, ada seorang gadis yang kecanduan kopi, dan mungkin Johann Sebastian Bach menulis lagu yang bertemakan tentang gadis tersebut. Oke, selanjutnya yang keenam adalah salah satu kopi termahal di dunia tersebut. Disebut-sebut adalah kopi yang berasal dari kotoran gajah, guys. Ya, jadi bukan hanya luwak yang boleh sombong karena kopi yang mahal. Namun kopi yang katanya nih berasal dari kotoran gajah itu, di mana kopi tersebut berada di Thailand, dari negara Thailand, di mana gajah-gajah yang memakan biji kopi ini kemudian akan mengeluarkan utuh kembali biji kopinya bersama dengan kotoran mereka gitu. Dan di mana kopi-kopi inilah yang kemudian dipilah secara manual. Dalam arti ini sana secara manual, mungkin manusia mungkin yang memilah-milah kotoran tersebut ya guys. Kemudian setelah dipilah-pilah kemudian dibersihkan, di mana harganya ini bisa menjulang tinggi. Nah, yang menjadi alasan kopi ini menjadi tinggi adalah memiliki rasa yang lebih earth dan smooth. Mungkin ada dari kawan-kawan yang udah pernah coba ya. Mungkin bisa jadi bahan referensi untuk kita mencobanya nanti ya. Oke, selanjutnya masuk ke nomor 7, ada alasan tertentu kenapa kadang kopi tidak senikmat aromanya. Menurut banyak sains, hal ini disebabkan karena manusia umumnya memiliki dua penciuman. Yang pertama adalah penciuman yang dihasilkan oleh bau yang dihirup dari lingkungan sekitar. Yang kedua, ledakan aroma yang dikirim melalui bagian belakang hidung dari dalam mulut ketika kita menyerap kopi. Yang sebenarnya itu adalah aroma gitu. Bisa dikatakan sekitar 80% itu adalah aroma dari rasa yang sebenarnya. Dan kopi akan tercium lebih baik itu ketika memang kita bisa menyerapnya di dalam mulut gitu. Nah, untuk info menarik seputar kopi mungkin sudah sampai di situ. Dan mungkin untuk kawan-kawan yang pecinta kopi, penikmat kopi yang mungkin sering ada nongkrong di warung-warung kopi dekat rumah, ataupun yang sering membeli kopi di kopi shop ya, seperti Starbucks ataupun kopi-kopi kekinian, filosofi kopi, kopi kenangan, dan masih banyak lagi. Mungkin kawan-kawan di sini kebanyakan dari kita mungkin hanya sebagai penikmat kopi, namun kopi untuk zaman sekarang, apalagi zaman yang semakin berkembang, ini bisa menjadi salah satu bisnis, dimana ketika kita mempunyai bakat ataupun modal untuk memulai bisnis kopi, kita bisa belajar cara meracik kopi. Ketika kita sudah bisa meracik kopi yang enak dan kita mampu membeli peralatan-peralatan untuk membuat kopi, yang gak ada salahnya sih ketika ada kawan-kawan yang tertarik untuk memulai bisnis kopi, bisa juga. Nah, bisa dikatakan keuntungannya menjanjikan, karena di kalangan masyarakat kopi ini bukan lagi hal yang asing ya, sudah menjadi gaya hidup, bisa dikatakan seperti itu. Dimana mungkin di kehidupan sekarang kopi sudah menjadi tren, dan banyak yang menjadi sukses berkat berkecimpung di dunia kopi tersebut. Mungkin di voice audio berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang cerita menarik di balik kopi ya guys. Mungkin cukup sekian di voice kali ini. Saya mengucapkan baik terima kasih untuk para pendengar setia.
Jangan lupa dukung kita dengan cara like, comment, dan subscribe di Si Audio Voice ini. Terima kasih. Iya, Bang.